Terus menurut versi-versi yang kita dengar dari guru-guru, dari para kiai, rata-rata niku ndamel periode kiamat, periode kiamat kubra, ini kiamat setelah kehancuran langit bumi. Niku wonten periode pertama, ini ku trompetan pertama itu melahirkan guncangan, terus dados kiamat kubra. Terus kedua niku bahas. Ini ku sebagian kiai, sebagian ulama nafsiron yaumatar jufur rodifah, rojifah tasawuhan napa rodifah. Kulu bu yauma idzin napa wajifah. Niku sami sedanten. Rata-rata ulama darani malaikat sing nyekel trompet utawi sing calon nyebul trompet malaikat Israfil. Karena kiamat itu sudah dekat, niku sampai ada yang mengatakan bahwa trompet malaikat Israfil niku sudah di mulut, jadi wis di mulut. Karek napa? Nyebul. Dan semua ayat Quran menunjukkan memang kalau kiamat sudah dekat. Semua redaksi Quran niku semua menjelaskan bahwa kiamat itu sangat dekat. Nah, jenengan tangklet dari diinformasikan dekat. Nggih. Ben sampean gak salah paham ya. Dari diinformasikan dekat itu mulai zaman Rasulullah sampai sekarang maupun 1428 Hijriah. Hampir 16 abad. Niku mawon ngangge tahun Hijriah. Tapi lalu dalam masa ribuan lebih kok belum juga datang. Nah, ini pentingnya satu metode ilmiah. Rata-rata mufassir itu menafsirkan bahwa sesuatu yang pasti terjadi itu dekat. Nah, apapun jumlah waktu, kepanjangnya waktu, kalau pasti terjadi itu pasti dekat. Makanya dalam kitab-kitab kalau diterangkan ala inna sa'ata qarib bahwa kiamat itu dekat, mesti rata-rata mufassir mengatakan fa inna kulla atin qaribun, karena setiap yang akan datang pasti dihukumi dekat. Kayak kita ini dengan kematian. Kematian kita mungkin ada yang sampai umur 70 tahun, 60 tahun. Tapi karena kita ini pasti mati, itu seakan-akan asal eling mau nggih grogi tenan. Eling tok niku napa? Grogi. Karena kita yakin itu pasti terjadi gitu. Itu satu metode untuk menerangkan bahwa dekat itu karena mesti terjadi. Metode kedua niku berbanding dengan umur dunia. Umur dunia wingi kula maca teng Kompas, versi Kompas itu sekitar 3 miliar berapa itu dari bumi diciptakan sampai sekarang, kalau versi ilmuwan itu sekitar 3 miliar berapa. Nggih to nggih wong dinosaurus mawon sekian ratus juta. Artinya kalau betul dengan hitung-hitungan itu misalnya kiamat itu 1 miliar lagi ya dekat, karena berbanding dengan masa lalu yang pun lebih 3 miliar gitu ya. Nah, kalau setuju metode ketiga nih. Metode ketiga karena Allah itu abadi dan Allah itu azali. Itu melihat waktu itu ya kalamhil basari huwa aqrab. Itu udah ada artinya semua. Dan teori ini cara kula paling dekat secara ilmiah, apalagi sekarang secara sains, secara ilmiah. Misalnya ngeten. Cara semut kon mecah ndok iku pikirane kok bisa mecah ndok iku nak bar grogoti 2 wulan lagi iso napa? Pecah. Nak sing mbok kongkon semut. Tapi kanggo sampean tak gites langsung napa? Pecah, ambil. Artinya manusia itu gak lepas dari ruangan. Artinya satu analisis yang dibatasi oleh keterbatasan manusia. Bumi kokoh ngene kok hancur ngenteni global warming, ngenteni pemanasan global, ngenteni macam-macam, nak cairan Afrika meleleh, nak sistem bumi tata surya sudah hancur, sistem galaksi sudah. Iku acara manusa. Jadi dengan segala ilmiahnya manusa bayangno kiamat tentu nunggu global warming, nunggu tata surya sing rusak galaksi. Ya padha cara semut kon mecah ndok. Iku kira-kira pikirane tak mulai ke pojok endi sing paling lemah, endi sing. Cara sampean mbok kites mulai kon diwe ya pecah. Ya padha. Kowe ngrubahno gedung sing nganggo beton, nganggo cor, nak manual ya tak palu kon ndi supaya rubah. Tapi nganggo bom atom, cek mbok dakok endi wae ngene apa? Hancur ya.
Artinya ketika yang ngendikan itu dekat atau mudah itu Allah, memang nggak ada masalah. Allah mau bilang kiamat itu dekat atau mudah ya memang inna dzalika 'ala Allahi yasir. Makanya Allah itu sering berkali-kali kalau cerita kiamat, cerita hal mukhal mesti ditutup inna dzalika 'ala Allahi yasir. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasir. Itu mudah bagi Allah, itu mudah bagi Allah. Ya karena bagi Allah ya tidak mudah, bagi selain Allah tentu tidak mudah. Lah anak ngono kan pun klub kan ya memang enggak masalah kan. Allah cerita parek cek gampang urus-urusane pangeran kita ora usah melok meh. Pangeran nak metu mokonge nek ngendikan la yusalu amma yafalu wa hum yusalu. Bentone manusa wae sering analisis pangeran mbek teorine manusa. Ya mesti ora sambung wong Allah iku azali dianalisis mbek sesuatu sing hadis sing sekarang sing profan. Sing rusak. Makanya para pencari Tuhan yang murni dengan rasional tentu tidak akan ketemu karena dia akan mengkiaskan barang-barang hadis untuk meneliti barang-barang azali. Jadi wow, contoh paling gampang nih wow, bahwa manusia itu cara berpikir itu pun mesti dibatasi dengan ruang dan waktu. Padahal pangeran, bukan butuh ruang, bukan butuh apa waktu. Ini aku mau apa? Ya contoh termudah itu lah. Contoh termudah, jika kita nganggep kiamat, itu tentu dengan teori rasional kita akan bicara tentang bumi tua sekian tahun lagi. Sistem galaksi itu per tahun bergeser sekian. Kayak laut itu ngalami rob itu setiap tahun itu sekian senti. Kalau sekian senti kali sekian ratus tahun, berarti begini. Pemanasan global ya gitu, kalau kena emisi karbon sekian tahun sekian, berarti sekian ratus tahun kemudian sudah begini kan bisa dihitung secara sains. Tapi itu kan hitung-hitungannya manusia. Tapi kan beberapa kali sejarah membuktikan itu keliru. Kelirunya ya karena kemungkinannya itu dua. Satu bahwa itu tidak diciptakan efek yang melawan. Nomor dua bahwa kejadiannya itu tidak mesti seperti itu. Ya contoh ya. Ketika dulu wong nak nandur gabah nganti 8 wulan, nganti 6 wulan, terakhir 6 wulan. Itu orang mikir dihitung, dulu sering krisis pangan dihitung, nak wong jumlahnya tambah terus. Nah, terus gabah panennya 6 wulan iso kelaparan. Dalam penemuan ilmiah sing iso 3 wulan. Sehingga zaman manusia sithik sering telat beras, sampai wong mangan jagung bekatut. Saiki wong pirang-pirang ora tau telat napa? Beras. Padahal pakar-pakar pangan sempat grogi, jangan-jangan karena jumlah wong akeh telat napa? Beras. Masalah tempat nggih ngoten. Wong tumbahe akeh tanah ra tambah, sampeyan do manggon. Tapi manusia lewat modernnya itu iso nggawe omah tingkat, omah susun. Wong modern ana sing diwajal manggon memares pemanggon. Artinya manusia dengan segala kekhawatiran terhadap fenomena alam yang mesti terjadi juga banyak manusia yang mengantisipasi itu lewat penemuan ilmiah juga. Itu ya rawan klop itu, ya rawan apa? Klop. Artinya semua teorinya manusia itu mau berbicara tentang sebab akibat dan itu bisa diantisipasi terus itu. Bisa diantisipasi terus. Mulane istilah Quran nak ngenyak manusa niku walakin aktsarahum la ya'lamun ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Paling banter manusa iku mau ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Yang diketahui itu hanya kulitnya saja, lahirnya saja. Gampangane dokter meriksa saiki lara pemah, mergo mangane ra tertib. Ya kan secara profesional dia pakai standar objektif kalau makannya tidak tertib itu lahir mah. Sekarang ini namanya mah. Tapi bagi keluarga itu mungkin tertib piye? Tertib butuh ekonomi tertib, penghasilan tertib kon. Tentu itu enggak dianggap masalah mah, masalah ekonomi. Ora dianggap masalah mah, tapi dianggap masalah apa? Ekonomi. Lah nanti bagi yang lain sing ahli saraf, ahli apa itu tidak murni dianggap masalah mah atau masalah telat makan, lebih ke psikologis. Bahwa saraf itu punya ketahanan sekian. Kalau secara psikologi tertekan, maka tingkat ketahanan pada penyakit hanya sekian. Jadi awal-awalnya karena pikiran saking sering kacau nih. Karena sering telat lah, nak kondisi sarafnya itu, kondisi psikologinya itu stabil,
itu tingkat imunitas, tingkat kekebalan terhadap penyakit juga sekian. Artinya tidak pati riskan, nggak pati rawan kena apa? Penyakit. Itu kan sudah 3 versi. Ya sama nanti kejadiannya kiamat ya begitu. Macam-macam. Nah, tapi yang jelas kata para ulama-ulama itu, terutama ulama-ulama sing ahli hakikat, kiamat itu apapun gambarannya yang digambarkan ulama itu hanya gambaran-gambaran betapa sesuatu yang kita hinggapi sekarang, kita singgahi sekarang itu fanin, akan rusak. Kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, bahwa semuanya itu akan rusak musnah. Karena apa? Bagi yang nglakoni, sing nglakoni untuk hancur walang-walang ora usah ngenteni kiamat kubra. Kowe nek semua atek ning jero kuburan balungmu wis walang-walang, wis dadi pestane cacing dan sebagainya. Makanya ulama-ulama ngendikan kowe ora usah bakas kiamat. Kiamat ku jek enak. Nah nggih to bunga-bunga wong akeh kancane napa? Akeh. Kiamatem dhewe rak mati dhewean. Wong padha. Malah luwih ngeri kiamat pribadi. Nggih sami to nggih. Wong kena longsore tanah. Nak cara sing dahsyat iku kaya nak bumi rubuh utawa bumi hancur sawangane dahsyat. Tapi bagi sing lakoni sampe mawon. Sampeyan jajal lah wis tak pendem dhewean. Bae biasa-biasa ae cara sampean tetep bagi sing dipendem tetep ora biasa to. Tetep peristiwa besar. Sampean dipendem tiang. Cara sing mendem ya biasa ae, pancen wong duwe nyawa dipendem ya mati, tapi kanggo sing dipendem ya kejet-kejet tenan ya lara tenan. Artinya untuk menjadi kiamat itu udah harus nunggu kiamat kubro. Semua yang dialami oleh manusia, tragedi-tragedi itu tentu akan menjadi peristiwa besar, maha besar. Balik kok kelaparan sing mlebu ning TV ngenteni busung luapar wong Irian Jaya, wong Afrika, wong macam-macam. Tapi kangge individu yang hari itu sedang lapar ya ngeri tenan tadi beritakno lah ya wis ngeri. Wong karena dia bener-bener ngalamin apa? Kelaparan. Makanya ketika ulama-ulama ilmu hakikat itu lau asyraqa laka nurul yakin la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tahila ilaiha. Andaikan kamu imannya benar, itu tentu melihat akhirat itu sekarang, tidak usah nunggu nanti. Lau asyraqa laka nurul yakin la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tahila ilaiha. Andaikan kamu sudah sampai ainul yakin, hakul yakin, kamu melihat akhirat itu sekarang. Tidak usah nanti-nanti nunggu mati atau nunggu ono ba'ats, nunggu swarga napa neraka. Kenapa? Ya itu tadi. Bagi orang yang khosyahnya tinggi, orang-orang yang pada kelas idza dzikra wa wajilat, akhirat itu sekarang. Sampai nanti ya akhirat, besok ya akhirat lagi, hari ketiga ya akhirat lagi. Sampai kita mati ya akhirat lagi, sekarang pun akhirat lagi. Maksudnya gimana? Bahwa paling kita takuti saat mati adalah masuk surga sebagai simbol ridha Allah dan masuk neraka sebagai simbol suhtuwah. Dan bagi orang yang sangat takwa, itu takut ya dimulai dari sekarang. Setiap detik kita takut jangan-jangan kita tidak dalam ridha Allah. Setiap detik kita takut jangan-jangan kita sedang dalam suhtuwah. Nah, ketakutan-ketakutan ini tentu menjadi kita sudah benar-benar kayak di akhirat. Artinya untuk trauma tentang neraka, untuk menikmati surga itu ya dimulai benar-benar sekarang. Artinya ning swarga sing tak golek ya ridane Allah. Ning neraka sing tak wedeni ya suhtuwah. Sekarang juga kita juga begitu. Sekarang juga kita sing paling wedi ya mbek suhtuwah. Sing paling seneng ya mbek ridha Allah. Nang akhirat ngenteni mati, akhirat yang bentuk. Ya akhirate kowe iku wedi pangeran ngenteni mati, nggo ning kuburan dhewean. Nggo ditangisi mudin ki saiki dhewean ning kuburan. Ora ana dulur, ora ana sanak. Lah apa zaman ning donya akeh wong terus bahagia, ana dulur malah tukaran. Ana bojo malah ge. Saiki kowe lara ning kuburan dhewean ra ana anak, mana ana anak geger malah mbek anak. Lah mudin ya ilmiah. Apa? Mudin tiba menangi dhewe pancen ndek nglakoni rutin. Kan apa nak dhewean terus lara kan mboten mesti to. Ada kok anak bojo zaman ning donya malah kadang anak bojo masalah tenan.
Itu artinya apa? Itu tadi. Kiamat itu ada, ba'ats itu ada. Kita nanti mati, nanti kita dihisab. Tapi seorang mukmin sejati tentu tidak akan menunggu hisab itu datang nanti. Mulai sekarang itu takut hisab. Makanya sampai Rasulullah ngendikan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kowe iku ngitung awakmu yo saiki, ngrasa awakmu mbok evaluasi terus, mbok hisab terus. Ya Allah, hari ini saya melakukan amal baik berapa, amal jelek saya berapa. Qabla an tuhasabu, sebelum benar-benar hisab itu nanti nyata. Audit dari Tuhan nanti belum. Makanya Rasulullah itu nganggap kiamat itu biasa mawon, sesuatu yang kecil yang biasa. Mati oleh Rasulullah dianggap biasa. Karena bagi orang yang takwa, tentu dalam hidup itu sendiri yang diperjuangkan. Gimana setiap detik, setiap hari ada evaluasi. Saya ini sedang dalam ridha Allah atau dalam suhtullah. Nah, orang yang sudah begini ini yang masuk innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat. Nah, aku ya ora wajilatem bayangno. Waduh, ketemu Allah ning kiamat amalku elek tok sok ben piye. Lah apa saiki ra ketemu pangeran jen giyen to. Ketemu pangeran ngenteni kiamat. Lha iku jenenge kalah innahum ar-rabbihim yawma idzil lamajubun. Jen bekicap uripe bek napa? Jogeman utek ngene utek elek. Jogeman urip. Duh koyo apa menang ning akhirat gak sewangu, kok ketemu pangeran. Wedi ngono ora usah ngenteni sok ben. Ya saiki detik ini juga. Paham? Nah, sampean taklek. Niku rak makom sing dhuwur. Ora makom dhuwur-dhuwuran, jen aturane kudu ngono. Iki aturan, ora senengane kok makom-makoman. Nah, NU nek kon nggih makom. Lho pancen begitu. Standar seorang mukmin, innamal mukminun standare idza dzikirallah wajilat qulubuhum. Ora ana innamal mukminuna sing papan atas terus papan menengah napa? Papan bawah. Nah, sing terkenal wali jare makome dhuwur, nak wong am makome ndek. Wis suwe nak wali dhuwur wong am ndek, tapi iku kewajiban. Ini masalah prinsip ya. Kita ini tertipu oleh faham bahwa kita nanti takut Allah itu nunggu kiamat. Jadi sehingga yang kita khawatirkan sebenarnya nak mati sanggup apa ini udah usah khawatir. Nak aku wedi tenan mbek pengiran mulai sekarang, mulai detik ini juga. Nah, ini bener Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nak gawe ukuran ibadah itu ekstrim. Ini bu, antak budawah ka annaka taroh. Berarti wong NU dosa kabeh. Kanjeng Nabi gawe ukuran antak budawah ka annaka taroh. Sekarang juga kalau kamu ibadah ning Allah seakan-akan kamu melihat Allah ka annaka apa? Setiap saat ketika kita ibadah iku ubudillah ka annaka apa? Taroh. Kamu harus yakin seakan-akan melihat Allah. Berarti kita ndredeg mulai saiki ora usah ngenteni kiamat, ora usah ngenteni momene mungkar nakir. Wedi nggih Jawa nyerang mungkar nakir. Kan kuburan wis dhewean cewekal mungkar nakir dari siunge sakmu ini. Guwadane sakmu ini. Malaikat mungkar nakir malaikat paling ra mutu, malaikat ora paling ora penting. Malaikat paling sering dinyak mudun ya malaikat mungkar nakir. Ya mudune wani ngenyek, teng talqin-talqin nak mesti ngoten. Idza ja'aka malakani falais ijaka walayur hibaka. Wis terus akhire fa innahu abdun min abdillah wa khalqun min khalqillah kaya kowe. Mudun ku ya nakalan, bar cerita jare malaikat mungkar nakir udah sat. Pokoke serba ngeri, serba dah. Lah iki aja ndredeg, aja gemeter. Iku ya fa innahu khalqun khalqillah. Iku ya makhluk kaya kowe. Jare gagahe beda jebule dinyak fa innahu khalqun min khalqillah. Lah nek wis darani makhluk mulai awal ya ojo kandhani ora usah piye-piye. Kita ini kan paradok. Di satu sisi diceritani mungkar nakir sungai sakmene-mene, gadane sakmene-sakmene ben wong wedi. Jebule engko diarani kowe aja wedi. Mergo iku ya khalqun sing wis dimaksud ku piye? Itu kan maksudnya piye to Mbah? Nah cara kula ya mungkar nakir biasa mawon mungkar nakir malaikat ridwan malaikat cara kula biasa-biasa mawon. Wong kula misale bayangno mati kok malaikat mungkar nakir biasa-biasa mawon kula niku ya man anta niku. Mane yo piye? Mane ki Jawa kesuwe mari kadang mondok ora ngalim boyong terus fatwa mari perkara. Mondok mau ngopi mulai tetep fatwa kan dijelok iki. Akhire fatwane ora karu-karuan. Wadang ngomong A, ngomong B, ngomong C gak tau konsis. Dan ruwet
kabeh. Rumus ilmiah iki jo ruwet. Untung jak nek kiai kaya kula ngono. Sing iso nglurusno. Ya itu tadi ya, kalau jenengan melihat akhirat ya, kita ini kan terbiasa ya, dengan terminologi kiai kuno gitu. Wow. Bayangno kiamat itu dahsyat. Bayangno ba'at itu dahsyat, hisab dahsyat. Ya memang dahsyat, namanya kiamat bumi gonjang-ganjing ya dahsyat. Tapi sebetulnya kedahsyatan sejati itu dimulai dari sekarang juga, saat ini juga, yaitu kedahsyatan zikrullah. Idza zikrullah wajilat qulubuhum. Begitu terus. Sampai Allah nyifati Quran nggih ngoten. Allahu nazzala ahsanal hadis kitabam mutasyabihan mathaniyah taqsa'irru minhu juludul ladzina yakhshawna Allah. Allah itu menurunkan satu kitab ini ku Quran sing wong-wong wedi ning pangeran mesti taqsa'ir. Atine begide. Ndredeg. Kula nu hafal Quran iki mboten nate kuat maca Quran khatam. Mulai riyen jan kula paham. Kula mulai kelas lurus sanawi wis, Pak. Itu memang enggak kuat. Itu ada ulama ceritanya Imam Ghazali. Itu ada ulama besar dulu itu banyak. Saurip-uripe ora tau khatam Quran. Malah sing ora tau maca Quran blas pirang-pirang. Gager buka itu terus ndredeg. Lah kowe ora maca mergo males. Mergo SPKI itu utekis kapital ya. Utekis kapitalis. Pamane bar mergawe rugi aduh wis malah. Qur'ane wis digo jimat. Quran ning Jawa iku wis ora kaya fungsi Quran sing taksair lho. Qur'ane iku wis disekat-sekat. Yasin nggo wong mati. Oh. Waqiah nggo urusan rezeki. Ku sing marahi sapa dhisik-dhisik. Padahal ndelok artine waqiah idza waqa'atil waqiah laisa liwaqatiha tiba khafidu. Ora masalah kiamat idza rujjatil ardu rajja wa busatil jibalu basa. Oh kan ora ono apa hubungane mbek dhuwit. Tapi kadang terkenal. Yasin nggih ngoten. Yasin itu termasuk ayat Quran sing di situ awal Nabi digandakwa Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal bahwa kamu Muhammad itu utusan ala siratim mustaqim. Jadi gamane Yasin itu nuansanya itu misi bekali Nabi untuk dakwah. Tapi ora janjian sak juwa wae sepakat Yasin nggo wong mati. Waqiah nggo urusan rezeki. Takoki hadise ora ngarep. Mbok sing tau mondok Mekah takoki ora. Bila perlu malah ngritik. Iku dhaif mbah mau nduk mbah. Ya pancen ono hubungan. Ya itu tadi ya. Kita diam-diam itu ya di versi dhewe. Cuma ya ora nganti kok iki ada lah, memang masih ringan. Diam-diam kene udah aliran kepercayaan kan. Orang nganti kok iki ada Islamia tapi versi kita ini sebenarnya sering-sering gawe versi piam. Ora janjian kembar. Ya kok sendakepe wong NU mesti miring ya, nyekeli. Nyekeli gawe bekase Nabi Adam sing jare ilang perkara dinggo Hawa. Ngono iku ora janjian lho. Lalu sama hubungane nek diwujubno ning sendakep. Sama delok teng kitab-kitab fikih sing ageng-ageng mboten sendakep wis standar mawon. Wadian napa? Qabidon ya daul yusra biadihil yumna. Terus tahta sodri kadza wae ora ana kriteria kaya versi Jawa. Semiringe dhewe-dhewe ana sing ya itu tadi kita diam-diam itu punya fantasi ya. Agama itu punya fantasi. Kan kalau bolak-balik matur, kalau berkali-kali kalau seminar di Jogja itu kelemahan agama itu satu. Agama itu punya fantasi. Dan fantasi ini yang melahirkan faham. Misalnya Allah Rasulullah cerita tentang jihad, damu syuhada. Betapa indahnya damu syuhada. Kayak begini. Terus orang berfantasi bahwa untuk cepat masuk surga dan sebagai damu syuhada harus berjuang yang berbau-bau darah. Sehingga banyak dalam Islam di Pakistan, di Irak sampai ke Indonesia piyambak banyak Islam yang cara berjuang itu melibatkan darah karena dia mulai awal lebih mencintai cerita-cerita tentang damus syuhada. Sehingga dia membayangkan Islam yang keras, Islam yang disiplin, yang perang, sehingga dia cepat mati syahid, terus mlebu swarga lewat damis. Memang itu benar, artinya bahwa damu syuhada terhormat itu benar. Tapi apa betul metodenya, kefiahnya terus kayak itu? Itu ya fantasinya sendiri. Sama seperti kita wong NU. Wong sing maca kalimat thayyibah dakhalal jannah, mangko la ilaha illallah dakhalal
wiridan. Wah, akhirnya sepenting kalimat thayyibah. Ning omah yo gedhek-gedhek la ilaha illallah, nggo tahlil yo gedhek-gedhek la ilaha illallah. Kita tidak sadar bahwa untuk mempertahankan la ilaha illallah secara syariat itu butuh kompetisi-kompetisi syariat. Misalnya untuk syiaruddin kita butuh masjid yang bermenara. Karena mulai Rasulullah sampai sekarang semua ulama fatwa menara masjid termasuk penting karena untuk syiar. Untuk mempertahankan kalimat thayyibah kita butuh generasi. Generasi butuh pendidikan. Pendidikan butuh sarana prasarana kayak gedung, kayak guru, kayak apa. Artinya andaikan kita merunut secara secara konkret, itu tentu kita tidak akan mau gedek-gedek la ilaha illallah gitu. Kita sediakan betul sarana untuk mengawal la ilaha illallah ini aman. Amannya la ilaha illallah kayak apa? Selain kita sendiri melakukan, bahwa itu kita tanamkan secara akidah sampai ke zuriat-zuriat kita lewat proses pendidikan, proses pengajaran. Artinya andaikan kita mau objektif, niku mboten ngarah kita hanya fanatik sementing wiridan la ilaha ping 100, ping 1000, ping 10. Kita tidak akan menyebut jumlah. Karena dibalik itu semua yang penting adalah mengawal la ilaha illallah minna dari kita sampai ila zuriyatina. Sama seperti nabi-nabi dulu ketika mau wafat mata buduna min ba'di. Cung, aku pe mati. Sing tak takokno mok sitok mata buduna min ba'di. Terus kalau nak budu ilaha ka ilaha abaika. Mbon apa kula jamin bahwa kita-kita ini pasti menyembah Tuhan yang Bapak sembah. Lagi ayam nabi-nabi dicek terus mati ayam. Artinya untuk mengawal la ilaha illallah tidak mudah. Kita butuh zuriyah, butuh generasi penopang. Zaman Rasulullah juga butuh sahabat. Sekedar ngamankan la ilaha illallah. Tapi kita atas nama tradisional la ilaha illallah kita warisi secara jimat. Nak maca 100 lagi tolak bala. Nak 200 plus jembare rezeki. Modele ku ana paket plus kayak marketing. Modele kan ijazah terus agama kayak iklan, kayak marketing. Nah kok tambahane sing ketara sesat. Apa meneh nak liwat sanatku. Iku mursid ketara di kepentingan. Apa meneh nak sanate via dekne luwih mandi. Sanate sanat mutasil, sanat tabarah, buah semuanya. Tapi sebetulnya tidak sesederhana. Akhirnya orang fantasi sendiri. Sementing wiridan la ilaha sebanyak-banyaknya secara jumlah. Ya begitu terus. Lah agama itu selalu melahirkan fantasi-fantasi itu. Sama seperti orang yang misalnya maca hadis, ad-dunya mataun wa khairu mataiha al-mar'atu sholihah. Terus wantri kiai rebutan golek wanita sholihah. Berhubung bojone ngamen ngecewakno rawabine, urung pati sholihah, pegat rabine lah. Roba rabi pegatan terus mergo dalih sedang berburu al-mar'atis sholihah. Ya malah sesat meneh. Utawa santri rabi-rabi mergo amen golek mar'atis sholihah pacare ra tau sholih. Gelem mbok pacare bukti ra sholihah kan. Wong gelem aja. Lah santri ku ya bento. Dekne iku pacar santri, perkarane golek sholihah tapi gelem pacaran terus iki wis ra pati sholihah to. Mergo nek sholihah tentu menolak pacaran. Nah, modedane kan nak menonton itu kan gaya versi ini dhewe. Ya malah tuh sholihah nggih butuh rajul saleh. Kowe saleh sih. Malah tuh sholihah ora penting. Ya itu tadi. Setiap pesan agama itu akan direspon secara fantasi. Harusnya tidak begitu. Khitab agama itu direspon secara hakikat. Artinya secara keseriusan hati. Udkhulu fisil minapa kafa. Kita ini enggak selalu merespon agama ini dengan fantasi. Misalnya Rasulullah ngendikan wajah itu bi amalikum. Wah jihad tuh gak iso tanpa duit. Terus di fantasi dhewe. Ono sing fantasi ini penting kerja sik, mulang semben. Wah bareng kerja tenan iki kedonyan tenan. Orang balik mulang alumni pondok ora balik mulang balike kedo. Asline perkara fantasi agama, ajane awale ora iso berjuang tanpa duit, so akhire kerja tenan. Sing enak sing kiai kedua iku model agen. Berjuang ora iso tanpa duit. Duit ora iso tanpa proposal. Oh. Iki terus akhirnya nganggo jalur proposal. Ana ketiga kiai berjuang kudu nganggo duit. Duit sing duwe wong sugih. Akhirnya ngatok mbek wong su. Lah versi ketiganya kan sebetulnya sudah khoyali, sudah fantasi-fantasi yang diciptakan pemeluk agama. Tapi itu sebetulnya tidak pernah bagian dari agama, itu fantasinya sendiri. Allah tetap menghentikan standar wajah itu ya bi amalikum anfusikum, bahwa berjuang itu pasti melibatkan harta kita dan diri kita. Titik.
Lah, cuma suratul masalah, maksudnya harta kita itu apa? Itu terserah masing-masing. Sing jelas yang mesti diridani Allah ya bi amalikum, duwe tenan niku. Ya ora duwe wong liya sing maklare kuwe kok ora. Wong cara teori nahwu amwalikum amwal idhofaningkum. Idhofa nek ora li taksis ya milki, berarti ya duwe nek li milki ora napa? Duwe ya ora wong sugih. Senengane ora maklaran tok. Ayo kiai wis repot. Niku mondok ora ngalim boyo. Ayo mondok boling wae boyong. Boyo. Dekne kadung duwe sindrom fatwa. Pondok santri kan senengane fatwa. Delok tiap ana fenomena sosial, takokno kiai NU, terus fatwane seliweran. Mergo wis duwe naluri fatwa, semangat fatwa wis duwe. Ilmune pas-pasan, semangat fatwane jos. Ilmu tetep pas-pasan. Ulun guyu dina disewani kiai-kiai perkara takok fatwa. Tak takok jenengan takok tenan apa nyocokno? Pastine nyocokno Gus. Kula wingi. Mergi kula wingi kadung fatwa mesti. Mergo wis kadung napa? Semua mangan. Adalah masalah bodoh beda. Wadal zaman pondok ya ora tau sinau falak, ya ora roh pojoke ilmu falak. Tetep nak bodoh melok omongan plang-plang. Suwen lagi kan fatwa napa? Oh, suwen maniak kan. Mergo zaman ning pondok wis wayah rumu, wayah jibu, wis senengane monis-monis iki haram, iki wajib, iki sunnah. Mboten angsal urip ngoten kriminal, cara kula kriminal. Dia menciptakan kondisi, ya itu kan dia akhirnya fatwa bighairi ilmi. Dia tidak sadar bahwa dalam tubuh manusia itu ada potensi khoyali wah. Mengenai hikam nyontokno niku kasautis sikah, koyok suara angin sing mlebu jendela. Terus fatarohu asadan atau faro'aitahu asadan. Orang karena ketertekanan tertentu, ono suara angin mlebu jendela meraung dikira macan, sehingga dia takut. Padahal mau suara jendela, suara angin sing mlebu napa jendela. Lah agama itu jangan sampai begitu. Maksudnya jangan sampai begitu itu tadi. Ketika Rasulullah cerita tentang betapa terhormatnya jamu syuhada, betapa mulianya jamu syuhada, itu Rasulullah dulu kan memang perang melawan orang kafir. Perangnya juga berhadap-hadapan. Wajar kalau jamu syuhada sangat terhormat karena benar-benar perang lillahi kalimat. Nah kita ini ingin jamu syuhada tapi dengan versinya sendiri. Misalnya setengah broken nganggo versi bom bunuh diri. Wes sedurunge setengah broken. Nah, kayak kasus di Pakistan kemarin, orang itu hanya broken, hanya putus asa melihat Pakistan yang compang-camping dengan perang. Semenjak dulu perang, mulai Benazir Bhutto sampai Musharraf perang. Itu tingkat compang-campingnya negara menjadikan orang banyak yang broken, tambah banyak yang broken, tambah banyak menghalalkan bom bunuh diri. Di Irak juga begitu. Tapi mereka tetap berfantasi bahwa itu damu syuhada. Ya kita tidak menvonis, iya apa tidak menvonis itu. Tapi betapa asal-usul motivasinya itu tidak mesti karena kayak jihad zaman Rasulullah, karena kondisinya sangat berbeda. Ya kok sampean ini lho wis ra di dhuwit-dhuwit ini kan pasukan berani mati Gusti ra yo wani. Urip wis ra bahagia ana pasukan sing ora jelas bae. Ya kan seneng. Saiki tak bedhe iki NU ngene wong nganggur-nganggur. Mbok tim pilkada dia semangat. Tapi karena santri sawangane ono nuansa jihad. Padahal semangat ya timbang ning nganggur kan asline kan. Mbok dadi tim sukses apa ya semah. Tapi karena santri sawangan ora jihad khilah napa? Jihad. Jane hakikate baise ya timbang nganggur niku. Jajal sampean misale saiki ditakdir mapan di Sawombo ya pegawai negeri kok sibuk. Ana isu iki gak melok tim sukses iki. Nggo apa lek ngono kok wong kelaparan mesti. Lek berhubung nganggur ya cocok. Repot kan. Ya sama kayak jamaah-jamaah ngoten. Lah saiki Pak tak takoki, hakikate krana sampean nganggur apa krana jihad? Hakikate. Munggo ana pilkada kuwi sibuk. Misale sak kula mawon lah. Pekerjaan duwe, duit duwe, pengaruh ya duwe. Nggih mesti biasa-biasa mawon. Misalnya memilih ya karena memang harus memilih secara syariat harus memilih. Tapi nggih biasa-biasa mawon. Wong kula sering dipatani utusane bupati sampai bupati. Gus mboten nderek niki. Nggih kula biasa-biasa mawon. Nderek sebundi maksudnya nderek sebundi. Nggih enak menawi jenengan kersa.
Nggih kula jawab mboten kersa lho nek saya takokane kok. Nggih kula jawab mboten apa? Kersa. Nek meneh jenengan kersa nggih jawaban kula mboten kersa selesai. Mergo ora nganggur. Muga kula nganggur ya kersa-kersa. Mulane penting nggih nganggur iki penting. Dadi calon-calon bupati iku iso ngrengrut. Ngadepi kiai ra nganggur ya pusing. Nyuape kok ndi kan pusing. Kiai nganggur kabeh. Ya diam gawe kumpulan istighosah jam 09.00 awan nak jam kerja. Tetep akeh. Kan aneh jam 09.00 jam kerja. Nak sing wira swasta ya ning gone pasar sing pegawai negeri ning kan istighosah jam 10 awan kok ora dina Ahad cek bek sak lapangan. Iku berarti wong nganggur kabeh lho. Lho nggih to. Jajal misalnya organisasi liya sing akeh wong ora nganggur mesti milih bengi utawa dina Ahad. Kene cek Senin cek Kamis ya oke ya jam 09.00 jam 10. Wah, matekno wong tenan wis. Alasannya itu tadi, punya fantasi agama bahwa kumpul-kumpul zikirullah itu baik. Itu fantasi saja. Sebetulnya untuk menjadi baik itu banyak elemen, ya banyak sarana untuk menjadi baik. Misalnya dulu Rasulullah itu ada sahabat yang sering di masjid, sering tahajud sampai matanya rusak, sering puasa sampai keluarganya terlantar. Itu sampai tanyakan para ahli hadis sahabat itu mutawatir. Sampai Rasulullah duka, ndak bisa kamu melek sewengi mbok go salat, ndak boleh kamu puasa terus sampai keluarga kamu terlantar. Innali ainika haqqon wa li ahlika haqq. Keluarga kamu punya hak, meripat mata kamu punya hak. Rasulullah duka-duka sekali. Ada seorang sahabat berhubung latihan ngiyai ngimami semangat ra karuan, suwe ra bar. Ada di antara makmum mengadu, ya Rasulullah, saya ini orang yang penggembala unta. Wayang lebokno unta Abu Dzar ngimami ngasar gak biar-biar. Padahal jam-jam lebokno unta. Terus ibu-ibu ya lapor, salate ra barbar anak kula seneng wangi setengah omah wae nyuso. Abu Dzar tuwi bali Nabi senene tenan. Afatanun anta ya Abu Dzar. Kuwi wak ngerusak Islam. Fatat ya Abu Dzar iku ben-ben ngerusak napa? Islam. Ini jogeman istighosah jam 09.00 awan dina Senin Kamis. Dadi nek diundang mbok aja gelem. Ben sangane ra nganggur. Saka teko. Kamis ya teko, Senin ya apa? Mbok takok kok Senin Ahad ngono ya prei. Ini kan macem urip samane kok. Ahad ngono napa? Prei. Dadi nek diundang istighosah Senin utawa Kamis jawabe ngeten iki Ahad ngoten iki napa? Prei. Yang urip kok macem. Jadi dulu untuk wiridan baik itu ada sarananya. Dan ketika salah sama Rasulullah disenani, yaitu tadi contohnya Abu Dzar. Abu Dzar itu sudah ingat Allah lama, dibarengkan pas sholat itu kan sudah pas. Tapi nyatanya disalahkan oleh Rasulullah karena ingat Allah terlalu asik pada kondisi tertentu. Itu kadang efek yang enggak baik. Itu tadi penggembala unta sing wayang lebokno uta berhubung asare gak barbar terganggu. Enggak sing ape nang nyusoni anak nggih terganggu. Makanya sampai Rasulullah terus secara resmi ngendikan idza amma ahadukum falyukhaffif fa inna fihim ad-dha'ifa wa dzal hajat. Kowe nak ngimami salate aja suwe-suwe karena di antara makmum kamu ada orang sing wis renta sudah tua, wa dzal hajat dan banyak yang duwe kepentingan. Ya berarti kita sebagai organisator yang baik, gawe undangan ning jamaah ya harus diukur. Nak Senin rawan jam kerja, rawan nak ngono prei ku harus dihitung. Wong sholat saja sama Rasulullah dihitung sejauh mana tidak punya efek pada makmumin. Makanya artinya makmumin itu begini, sholat tapi ketika kamu sholat sendiri fal yutawil masa, nak sholat dewian terserah. Ape suwi atau ape sedih. Artinya ketika terkait orang lain, tentu efek pada orang lain ini kita pikirkan. Yaitu kita ngimami kan efeknya pada makmum. Nak kue suwi gak gue nggak? Oke. Karena aku sholat dewan terserah ke ape suwi. Lah podo kita wiridan nggih ngoten. Ki ape wiridan Senin jam 09.00 nggih monggo yen kowe nganggur ning omah, tapi mojok dhewe kono ning kamar. Wong kowe dhewe sing nganggur. Lah tapi aja pepeh kiai nganggur jam 09.00 awan Senin terus jamaah mbok jak wiridan jam 09.00 Senin.
Nak ra gelem pancen kedonyan, jak wiridan ra gelem malah mara toko mara sawah. Lah jenengan ra kedonyan to, Bang, pancen nganggur. Lah nek dhewean monggo ape wiridan Senin jam 09.00 mojok ning kamar, Cek. Tapi ketika ngajak orang lain itu harus dipertimbangkan karena terkait orang lain. Sama seperti Rasulullah ketika ana wong imami salat kudu standar. Karena nanti makmum ada yang macam-macam. Paham nggih? Ini harus jadi pelajaran. Lah jenengan tak napa elek? Nah elek ya ora elek wiridan barane elek. Bandingane ketoprak niku mawon timbang nekani ketoprak, tayub ya apik nekani iku ngono sebatas itu, apike sebatas itu. Apik berbanding gitu, timbang. Ya, apik timbang kan apik pas-pasan. Tapi untuk apik ideal itu disyaratkan banyak hal. Ini gue misalnya wiridan di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Yaitu zaman Rasulullah itu ya tepatnya jam 3 bengi niku. Selain tidak ada aktivitas duniawi, juga inna nasi'atal laili ya asyaddu wat'au aqwamun apa? Gila. Ya, tapi kita punya fantasi sendiri. Sebagai organisasi, wiridan bengi dhewe agak heboh, Gus. Ini masalah politik lah, ujung-ujung ngomong ngono wis anil madji yatuna rabbahum khaufau wa tama. Sebagian ayat nerangno walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyam. Jadi orang-orang baik adalah yang bermalam-malam sujud. Artinya Allah menunjuk waktu, bahwa waktu yang pas untuk ingat Allah adalah bermalam. Tapi kemudian itu tadi, kita punya organisasi, punya lembaga. Tentu punya versi untuk mengelola umat. Tapi ngelola ini karena kiainya nganggur, ora sensitif ning jam kerja. Sewenan jam 09.00 monggo setu be ahad no, jadi minimal ya setu be ahad lah. Paham ya? Dari cerita-cerita saya tadi ya, biar jamaah sini ya, siapa saja yang ngaji saya. Agama itu punya satu sisi kelemahan. Kelemahannya agama adalah karena pemeluknya itu terus punya versinya sendiri. Ya, jadi kados damu syuhada, darah para orang mati syahid itu berapa melahirkan aliran kekerasan. Kemudian punya versinya sendiri. Versi paling ekstrim adalah yang kemudian menghalalkan bom bunuh diri. Atau tidak bom bunuh diri, tapi menghalalkan darahnya orang lain. Hanya karena beda aliran, beda faham. Itu tadi, dia punya fantasi sendiri. Misalnya baca hadis tentang jihad. Wah, nangun aku mati syahid ini. Dia tidak sadar bahwa tidak semua motivasinya itu baik. Ya kita harus evaluasi. Kalau memang misalnya Belanda nyerang Indonesia, ya kita harus jihad. Dan itu mujma'aleh. Zaman Basim Asy'ari pun mewajibkan santri jihad. Zaman ngusir Belanda. Kalau itu kan jelas sudah mirip-mirip zaman Rasulullah. Tapi kalau jihad sekarang dalam kondisi tertib normal kan susah. Nggak ada ulama yang anti jihad. Kita pasti jihad. Nyatanya zaman ada Belanda, ada Jepang, ada agresi Belanda, Jepang, semua ulama juga fatwa. Santri harus ikut akad apa? Senjata. Selama ini Islam garis keras kan nuduh NU Kiai itu tidak berani jihad. Kata siapa? Dalam sejarah kita ini sering melakukan apa? Jihad. Tapi kan yang benar-benar kondisinya furqan. Mana yang hak, mana yang batil. Jadi kalau kondisi sekarang kalau sampai berdarah-darah itu kan ya nanti dulu. Bukan karena kita takut enggak. Jangan-jangan fantasi damu syuhada itu lebih mengilhami kita ketimbang hitung-hitungan strategi. Ya sama seperti kita misalnya kiai atau kita roh garo kaya wong mulang ngene terus mulang ngawur-awuran. Iku mau jam 09.00 wae wong kerja dikon ngaji. Wae wong golek nafkah dijak ngaji. Nek ora gelem jare kedonyan dijak ngaji ra gelem malah milih tuh. Itu kan fantasi kita sendiri tentang ganjarane wong sing mulang. Tapi secara teknis kita awur-awur. Saya ngaji di Jogja itu tiap bulan, itu mesti jam 09.00 malam. Jadi saya ngantor Senin, Selasa saya ngantor, yang jam ngantor biasa jam 7 sampai jam 4. Itu ngaji kula ya jam 9 malam. Saya di Madiun jam 9 malam. Di sini ya milih jam segini. Milih Sabtu. Artinya kita tetap sebagai ulama itu ngukur lah bahwa kebaikan agama kalau bisa tidak berbenturan dengan jam kerja. Dia itu ada di hadis itu. Sampean baca di Ihya itu. Babu fadlil kasbi. Bab keutamaan kerja. Itu di situ diterangkan kalau seorang mukmin kerja itu tidak toma, tidak apa dan sebagainya.
Itu ada hadis Rasulullah itu pernah duduk-duduk di masjid. Ya mek sahabat sing kaya santri-santri nganggur kayak Abu Hurairah, sahabat-sahabat sing spesial santri. Ya nganggur pancen spesial. Walhasil terus wonten tiyang nom guagah. Cara kene ya nggo pacul, cara kene iki cara Arab ya mergawe dagang wong Arab. Terus sahabat-sahabat tuh komentar. Taman lihat di Ihya. Halaka najaladuhu fillah. Maksudnya betapa bahagianya dia andikan kekuatan itu untuk Allah. Maksudnya para sahabat ini mbok can nom-nom si gagah-gagah melok ngaji. Ben ketangkasane kegagahan iku lillah untuk Allah. Terkait Kanjeng Nabi, la taqulu kadzalik. Kamu jangan komentar demikian. Jangan-jangan dia bekerja kalau untuk menafkahi anak istrinya itu juga ibadah. Jangan-jangan dia punya ibu yang butuh dinafkahi, dia kerja juga ibadah. Jangan-jangan dia punya anak untuk nafkahi, dia kerja juga ibadah. Makanya Rasulullah itu ngendikan fungsinya kerja. Nah, Rasulullah secara perilaku sosial juga gitu. Masa kecil ditinggal bapaknya dari Abu Thalib itu tidak gratis. Beliau dari Abu Thalib itu secara fisik rumahnya atau kebapakannya. Beliau saat itu kerja sebagai tukang angon wedhus tiang. Jadi itu tegene Abi Kapsah. Jadi beliau nak kundur dengan Abi Thalib tapi jam kerja. Ini ku Ra'il Hunam, beliau untuk upah untuk ketahanan hidupnya. Nak pulang tengah Abi Thalib. Ketika nginjak dewasa 12 tahun. Niku mun dilatih Abi Thalib dagang teng Sam. Gitu teng tarik-tarik umur 12 tahun pun dilatih dagang. Sehingga ketika umur 25 tahun beliau nikah dengan Khadijah itu sudah punya pengalaman dagang. Termasuk puncak pengalamannya oleh Khadijah dipercaya bawa barangnya tanpa uang. Cara saniki dipercaya jadi agen. Nah, mulane Rasulullah nak ngendikan tentang kawin manis tato amingkumul ba, kena asdi biaya kawin. Tapi ambek santri rata-rata kan saiki nganggur. Ya ini yang nganggur terus dipenggal hadis an-nikah sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa nikah sunatku, sing ra seneng sunatku falaysa. Mereka lupa bahwa Nabi juga ngendikan manis tato amingkumul ba. Sing kuat biayai kawin. Padahal cara nahwu wujudul jawab iku biwujudis sarti. Berarti khitab falyatazawwad iku nunggu khitab manis tato amingkumul ba. Paham? Tapi kiai-kiai kan gak duwe nyalin rang ngono kan gak wani. Lho kalau riyen pas bareng sarang langsung kerja terus BK. Mereka Rasulullah secara tarikhiyah juga begitu. Beliau secara tarikhiyah juga kerja sebelum nikah. Tapi cerita ikan harus entek dibunuh para kiai-kiai yang enggak begitu kan. Kayak kue modern gak siap kan ngrono hadis iki. Padahal ya zaman ngaji tarik krungu-krungu nak Rasulullah kerja sik durunge nikah ya krungu-krungu. Ya krungu hadis manis ta'ata minkumul ba'afaliyatazwa. Tapi hadis itu kan enggak menguntungkan. Nah, akhirnya ngaku hadis bahwa nikah sunnati faman raghiba an sunnati falaysa. Pokoke nikah sunatku sing ra seneng. Lah sunahe Nabi nikah ora kudu umat Islam. Kafira ya nikah, Cina ya nikah. Paham ya? Ini masalah keterputusan faham agama karena subjektivitas, karena khoyali, karena fantasinya pemeluk. Nah ini perlu diingat. Sebab itu ada pepatah terkenal di kalangan ulama, al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu sing rusak ya wong Islam diam. Ya. Ini kita nggawa fantasine dhewe-dhewe. Lah fantasi iku mbok anggap aku. Ana pepatah terkenal al-Islam mahjubun bil muslim. Islam ramah juga gara-gara pemeluk dhewe to. Iku duwe versi dhewe-dhewe sing kadang versine iku malah kontraproduktif cara saiki. Justru dengan versi iku membunuh Islam. Nah, mulane kita ngaji ini berusaha mengembalikan Islam kaya visi-visi Rasulullah sing dihikayatno Quran, diriwayatno hadis sahih. Misalnya tentang kawin, baku tentang kawin prakawin kita pakai hadis manis tato amikumul ba'ata fal yatazawwad yang mampu kawin fa inna wa aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Tujuan utama kawin adalah melawan perzinahan titik. Aghaddu lil basar wa ahsanu lil titik. Memang kemudian ana kiai-kiai sing nambe hadis tanah kahu tanah salu fa inni mubain bikumul ummah. Ana nikah nang dia anak sing akeh pisan. Mergo Nabi seneng umate akeh. Tapi pikirannya kan ngeres den.
Kan terus kon kumpul terus kan maksudnya nah, dia nih dua asar wis meneng ngono maksudnya ngumpuli terus ben anake nang ya, tapi tanpa diilmoni akhirnya dia anak akeh gak kualitas. Diarap itu putus sekolah kabeh. Dia anak papat kelaparan kabeh. Ya mergo cara memahami Islam itu pelang-pelang kae. Padahal jelas aturan Islam menyangkut anak, menyangkut istri itu jelas. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum napa azwaja litaskunu ilaiha terus semua diwaca wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Ciri utama orang berkeluarga, suami istri. Ciri utama orang bersuami istri niku ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Ada cinta kasih, ada saling mengasihi. Padahal cara fikih jelas kok itu al-wasail fi hukmil maqasid. Sarana itu sama dengan tujuan. Dengan kita duwe anak plang-plang tanpa memperhitungkan kekuatan ekonomi, kira-kira marai mawaddah memarai teman-teman piring. Kira-kira ya, duwe anak plang-plang dengan keadaan ekonomi pas-pasan, kira-kira marai mawaddah memarai bencana. Tingkat kecintaan anak pada orang tua pada anak ketika akeh ekonomi nera tertata itu bisa dibayangkan. Berarti harus kita lawan semua bentuk yang punya akibat tidak mawaddah warahmah harus kita lawan. Iki mergo al-wasail fi hukmil maqas. Lah soal Nabi kowe nikah terus dia anak sing akeh. Mergo aku bangga anak akeh. Untuk akeh kan gak kudu 7 kok lho. Cara bahasa Arab sing diarani jamak iku 3 ya wis jamak. Iku gara-gara utekem dhewe bayangno akeh 8, 11. Iku kan versine sampean dhewe to. Nggih to nggih. Bolak-balik menafsiri agama nganggo versine dhewe. Untung kowe do kiri, cara ora kiri malah niru Nabi sak poligami nih kan. Ora sekedar nikah. Ya sesuk mbok tresno nikah sunnati dan Nabi tidak hanya nikah tapi poligami sesuk ditresno kan. Nak ngono persis niru sunah Nabi ra sekedar nikah tapi napa? Mbok pasno pisan ape songo. Untung do melarat. Jadi ora sempat difaham ngono. Cara do sugih menawa pahame yo. Nah, itu kan ada itu tadi bener teori ini wow, al-Islam mahjubun apa? Bil muslimin karena orang Islam ini sendiri yang akan mewarnai Islam. Carut-marutnya Islam karena kita tidak pernah bikin percontohan yang baik sebagai tokoh muslim. Kayak pengajian tengah NU, kula nganti sakniki protes. Kula lakoni tapi kula protes kula teng Yogya teko nggih ngaji, teng Madiun nggih ngoten teng mriki. Ngadat NU mbok ben-ben aku ngaji teko dek kene disambut wong do nyujuk mangan. Monggo didahar. Kita ini kan seorang ulama jare ilmune akeh tapi temanya monggo didahar. Wis bar mangan kabeh ana sing teko loro karek rata-rata NU nak teko kan terlambat. Ngaji pe dimulai ra situ. Monggo dariyen ngenteni sing karek wae. Wis sing karek teko wis bar mangan. Ana neh sing karek kan. Monggo dariyen niku niki dereng. Ngajine sok apaan? Aman monggo dari bar kabeh. Wis bar iku kok ngaji sewedelok. Baru ngaji daran meneh. Jadi dari makan ke makan ngono. Wis ngono eleke ngene, mungkin ki ini ikhlas mung bedino ngaji setengah-setengah ngalim. Tapi jamaah kan wong akeh sesuk diteni nek ning Pak Kaji iki ku mayor. Nek iki rapati mayor. Nek iki buwakil mangane mbek tembe. Sesuk pengajian jamiah fatayat nismat anu tuwiten-titenan. Jadi terkenal di kaji Melomo, di kaji Medit. Gara-gara iku mau pengajiannya pakanan. Jadi ya akhirnya repot. Jajal kene koyo kula, Medit sugih ra ketara kan. Kula teko ngaji bar mulai. Kula ngaji temandangan nggih ngoten. Nang ngene enak Gus sing Medit ra ketara, sing Lomo ra ketara. Aman to. Jamaah-jamaah rutin fatayat muslimat tak do niteni kabeh. Nak Pak Kaji iki Lomo, Pak Kaji iki mereka itu tadi ukurannya adalah jamuan. Menawa kiai ini diam-diam menita ini. Nah, iki sangune rada akeh iki sithik. Di ben-ben dlodok kabeh, di ben-ben. Cuma kiai muru arah bakas, tapi diam-diam nita ini. Nah, iki sangune akeh, iki sangune sih. Di ben-ben agak karu-karuan. Harus ada yang melawan tradisi. Ya kita ngelawan ndak berkutai, kita mulai dari diri sendiri. Mana kalau tak tradisi ngaji, teko ngaji, tujuannya ngaji.
Lah kok mangan ketok sak kadare. Ya namanya kumpul orang wae mangan. Tapi bener-bener kita ini sebagai selingan. Tidak sebagai tujuan utama. Kula sak niati urip ning donya pisan, gak populer Allah, ora dipengaruh Allah, gak paten. Kok repot urip paling esuk ben dihisab pangeran lah dihisab sampeyan. Ning urip damai. Lah itu tadi gitu, betapa gitu. Versi-versi pemahaman tentang agama ini kemudian diam-diam menyimpang. Penyimpangan itu terus kemudian jadi syariat karena kita tahu. Itu kan ngeri toh gitu. Kita misalnya berfaham sebetulnya salah tapi karena kita tokoh jadi